Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang menurutku sangat menguras emosi, dimana di kasus ini menceritakan tentang seorang istri yang berkhianat, tentang seorang sahabat yang menusuk sahabatnya sendiri, dan juga tentang perjuangan seorang ibu. Dan menariknya lagi teman-teman, ini merupakan sebuah kasus yang udah lama banget, hampir 20 tahun berlalu, dan kasus ini baru terbongkar akhir-akhir ini. So, buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja yuk kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku ingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, aku kenalin dulu nih. Jadi laki-laki ini adalah Jerry Michael William atau Mike Williams. Jadi dia ini adalah dua bersaudara, kakaknya bernama Nick William dan ayahnya adalah seorang supir bus, dan pekerjaan ibunya ini adalah jasa penitipan anak. Masa remaja Mike William ini lumayan baik karena Mike William ini digambarkan sebagai anak yang cukup cerdas ya teman-teman. Dia pernah menjadi ketua OSIS, dia juga aktif di berbagai macam organisasi, dan juga dia sangat hobi bermain football. Dan pada saat dia sekolah di senior high school, dia ini jatuh cinta dengan seorang anggota cheerleaders bernama Denise, pokoknya Denise, dan akhirnya mereka itu menjalin hubungan asmara. Mereka pacaran nih, dan akhirnya pada tahun 94 mereka itu menikah. Dan karena kecerdasan Mike ini, setelah Mike ini lulus dari universitasnya, dari kuliahnya, Mike langsung diterima kerja di sebuah perusahaan. So far kehidupan mereka itu sangat bahagia. Mike memiliki perekonomian yang sangat baik, memiliki istri yang sangat cantik, dan juga kebahagiaan mereka itu dilengkapi dengan hadirnya seorang buah hati yang sangat lucu dan cantik, seorang anak perempuan. Tapi ternyata kebahagiaan mereka itu nggak bertahan lama, hingga akhirnya di tahun 2000, tepatnya di Desember 2000, petaka itu mulai menghampiri Mike. Jadi pada tanggal 16 Desember tahun 2000, menurut kesaksian Denise, Mike ini berangkat pagi-pagi membawa barang-barangnya untuk berburu. Jadi pada saat itu emang lagi booming banget berburu bebek di sebuah danau gitu. Jadi Mike ini pergi ke sebuah danau Seminole, jadi dia berburu di sana, tapi hingga sore Mike ini nggak kunjung pulang. Padahal tanggal 16 Desember ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Jadi sebenarnya mereka itu udah menyusun rencana untuk dinner bersama istrinya ini, tapi hingga sore Mike ini nggak kunjung pulang, hingga akhirnya ini membuat Denise ini khawatir dan menghubungi ayahnya. Dan setelah mereka itu melakukan pencarian, keesokan harinya mereka itu menemukan perahunya Mike ini. Di situ juga tanpa Mike ya teman-teman. Mereka melaporkan ini ke pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian ini melakukan pencarian. Mereka melakukan pencarian sehari, 2 hari, 3 hari, masih belum ditemukan tanda-tanda ditemukannya Mike. Mereka nggak menemukan apapun barang bukti di situ. Hingga akhirnya mereka itu berasumsi kemungkinan Mike ini jatuh tenggelam ke dalam sungai, ke dalam danau, kemudian dimakan oleh buaya. Karena emang danau itu terkenal banyak banget buayanya. Dan setelah 6 bulan pasca Mike ini menghilang teman-teman, ditemukanlah sebuah baju berburu yang hampir mirip dengan baju berburu miliknya Mike ini. Dan ini juga dikonfirmasi oleh istrinya Mike, oleh Denise ini, dan mengatakan bahwa itu bajunya Mike. Di sana juga ditemukan seperti surat izin berburu, ada juga beberapa barang pribadi miliknya Mike. Tapi anehnya, setelah 6 bulan nih kasusnya Mike ini menghilang dan barang itu ditemukan di dalam sebuah danau itu, ada beberapa keanehan di mana baju berburu miliknya Mike ini sama sekali nggak rusak teman-teman, nggak terkoyak sama sekali. Jangankan bajunya Mike ini ya teman-teman, kertas surat izin berburunya Mike ini juga nggak terkoyak sama sekali. Padahal itu udah tenggelam di dalam air selama 6 bulan, tapi itu masih tetap aman-aman aja. Dan ini memunculkan banyak sekali pertanyaan bagi orang-orang terdekatnya Mike, terutama ibunya Mike ya teman-teman. Jadi ibunya Mike ini sama sekali nggak percaya kalau Mike ini dimakan buaya dan menghilang seperti itu aja. Dan juga ketidakpercayaan ibunya Mike ini juga didukung oleh beberapa teori ya teman-teman. Jadi 16 Desember tahun 2000 itu adalah musim dingin, dimana menurut beberapa informasi pada saat musim dingin buaya itu tidak melakukan pemburuan. Dan juga ada beberapa teori yang menguatkan. Jadi ada sebuah informasi nih, katanya buaya itu kalau sedang memangsa mangsanya, sedang memakan mangsanya itu dia nggak langsung menelan hidup-hidup, nggak kayak ular
sanca gitu. Jadi buaya itu akan mencabik-cabik mangsanya dan akan makan mangsanya itu secara perlahan, jadi secara bagian per bagian. Nah kalau kayak gini kan pasti bakal ada nih jejak-jejak, entah itu kulitnya Mike atau beberapa potongan tubuhnya Mike yang nggak kemakan oleh buaya itu yang ditemukan. Tapi di sini nggak ada sama sekali nih tanda-tanda kayak ada tubuh manusia yang habis diserang buaya dan sebagainya. Jadi danaunya itu tenang-tenang aja. Nah jadi dari teori ini yang menguatkan ibunya Mike ini buat yakin banget bahwa anaknya itu nggak mati dimakan buaya atau nggak menghilang ditelan buaya. Ibunya ini percaya bahwa ada seseorang yang berniat jahat kepada anaknya. Jadi setelah 6 bulan berlalu itu ibunya tetap berjuang mencari keberadaan Mike, mencari barang bukti dan menyebar pamflet-pamflet. Bahkan ibunya ini sangat memperjuangkan supaya kasusnya Mike ini diangkat oleh sebuah media, dan apabila ada sebuah media nih yang meliput kasusnya Mike, ibunya Mike ini bakal gencar banget berjalan di seluruh penjuru kota dengan membawa pamflet gitu untuk memberitahukan orang-orang jangan lupa nonton kasusnya Mike yang ada di televisi, akan ditayangkan di televisi dan sebagainya, karena ibunya ini berharap banget bisa menemukan Mike, entah itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan apapun. Oke, sekarang kita move ke istrinya Mike ya teman-teman, ke si Dennis ini. Jadi setelah beberapa bulan setelah menghilangnya Mike ini, Dennis ini mengklaim asuransi kematiannya Mike, dimana sebenarnya di Florida itu peraturannya keluarga itu biasanya akan mengklaim kematian keluarganya itu setelah 5 tahun gak ada kabar atau 5 tahun pasca kematiannya. Tapi Dennis ini beda. Di 6 bulan setelah suaminya ini meninggal, dia langsung mengklaim asuransi kematian suaminya, yang mana emang beberapa saat sebelum Mike ini menghilang, Mike ini sudah mengklaim asuransi kematiannya kepada temennya yang bernama Brian Manchester ini, yang mana Brian ini emang bekerja di sebuah perusahaan asuransi gitu. Jadi di sini Mike ini mengasuransikan kematian dia dan istrinya si Dennis ini di perusahaan milik temannya ini. Dan for your information ya teman-teman, jadi Mike dan Dennis ini bersahabat baik dengan Brian karena mereka bersekolah di senior high school yang sama dan juga mereka ini berkuliah di tempat yang sama. Dan setelah beberapa saat Mike ini menghilang dan juga setelah Dennis ini mengklaim asuransi kematian suaminya, Mike dan Dennis ini menikah. Padahal pada saat Mike ini menghilang, Brian ini masih memiliki seorang istri teman-teman, tapi beberapa saat setelah itu Brian ini menceraikan istrinya dan kemudian menikah dengan Dennis. Dan juga Brian dan Dennis ini tinggal di rumahnya Dennis, yang gak lain adalah rumahnya Dennis bersama Mike, dimana rumah itu adalah rumah hasil kerja kerasnya Mike, hasil jerih payahnya Mike ini bekerja, tapi Dennis ini tinggal di situ bersama suaminya yang baru. Dan setelah diselidiki ternyata Dennis dan Brian ini memang sudah menjalin hubungan jauh sebelum Mike ini menghilang. Jadi mereka berdua itu udah selingkuh. Nah sebenarnya dari sini aja udah memunculkan banyak kecurigaan ya teman-teman. Dan juga keluarganya Mike juga curiga banget nih sama si Dennis ini. Tapi mereka semua ini nggak punya bukti yang kuat untuk membuktikan kecurigaan mereka. Akhirnya mereka berdua itu tetap menjalankan hidup seperti biasanya. Hingga akhirnya pada tahun 2012 si Dennis ini melaporkan Mike atas tuduhan penculikan dan penyekapan. Nah di sini ceritanya si Dennis ini ketahuan selingkuh lagi nih teman-teman sama si Brian. Jadi si Dennis ini menjalin hubungan dengan pria lain dan ini membuat si Brian ini marah. Tapi di sini bukannya si Dennis ini sadar, enggak teman-teman. Dennis ini justru meminta Brian untuk menceraikan Dennis. Tapi Brian tuh nggak mau menceraikan Dennis, hingga akhirnya Brian itu mengancam Dennis kalau seumpamanya Dennis itu nekat minta cerai ke Brian, Brian akan membunuh Dennis dan juga akan membunuh dirinya sendiri. Nah dari sini si Dennis ini melaporkan Brian suaminya ini, dan akhirnya di persidangan itu diputuskan Brian ini dipenjara 20 tahun. Nah di sini nih teman-teman titik baliknya aja. Jadi pada saat Brian ini dijatuhin hukuman 20 tahun, tandanya Brian akan dipenjara selama 20 tahun dan Dennis akan bebas berkeliaran di mana aja. Dimana kemungkinan Dennis ini bakal menikah dengan selingkuhannya tadi. Dan ternyata Brian ini nggak tinggal diem teman-teman, dia nggak terima dirinya di penjara sedangkan istrinya bebas di luar sana. Kemudian Brian ini membuka kasus
lama kasusnya Mike William ini teman-teman, dimana Brian ini membuat pengakuan bahwasannya dia dan Dennis ini sudah bersekongkol, sudah melakukan pembunuhan terhadap Mike William. Jadi kronologi cerita aslinya itu seperti ini teman-teman. Pada saat itu 16 Desember tahun 2000, Dennis dan Brian ini sudah melakukan sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Mike, dimana pada hari itu Dennis ini meyakinkan Mike untuk ikut dengan Brian berburu. Sebenarnya pada saat itu Mike itu udah keberatan. Kenapa? Karena pada saat itu adalah hari anniversary pernikahan mereka, dimana sebenarnya Mike ini pengen quality time gitu sama istrinya, tapi karena si Dennis ini terus meyakinkan Mike untuk pergi berburu bersama Brian, dimana Mike ini emang suka banget berburu. Akhirnya Mike ini pergilah dia bersama Brian untuk berburu bebek. Nah, setelah si Brian ini sampai di sebuah danau, dimana pada saat itu Brian ini mengatakan di sana adalah tempat yang bagus nih buat berburu bebek. Akhirnya Mike ini nurut aja kan sama Brian. Dan setelah mereka itu sampai di sebuah danau yang cukup dalam, cukup sepi, cukup dikelilingi dengan pohon-pohon yang tinggi. Kemudian pada saat itu Brian ini langsung mendorong Mike jatuh ke dalam danau, dan Brian ini langsung membawa perahunya Mike tadi menjauh dari Mike, dimana di situ berarti Mike itu lagi berusaha untuk berenang, dan perkiraan Brian di sini Mike itu bakal mati tenggelam di danau itu, tapi ternyata enggak. Mike ini berhasil berenang ke tepian dan memegang akar-akar pohon gitu. Dan setelah itu Brian itu menghampiri Mike lagi, lalu langsung menembakkan kepalanya Mike sebanyak 2 kali. Nah, udah setelah itu Mike langsung tewas seketika di situ. Tapi di sini jadinya nggak sesuai sama rencana ya teman-teman, dimana sebenarnya rencana Brian dan Dennis adalah membiarkan Mike tenggelam di dalam danau itu, dan mungkin mereka berpikiran Mike bakal dimakan buaya. Tapi karena Mike itu udah ditembak, jadi udah ada bekas tembakan nih di kepalanya Mike, jadi mau nggak mau Brian harus bawa nih jasadnya Mike. Jadi akhirnya Brian ini bawa jasadnya Mike lagi, dimasukin ke dalam mobilnya Brian, dan kemudian dibawanya pergi sama Brian. Dan setelah itu Brian menemukan sebuah tempat yang cukup sepi, dan kemudian Brian menguburkan jasad Mike di situ. Setelah Brian ini memberikan kesaksian itu, pihak kepolisian langsung menuju ke tempat di mana Brian menunjukkan dia mengubur jasadnya Mike, dan kemudian kepolisian berusaha menggali tempat itu, mencari sisa-sisa tubuhnya Mike ya, karena emang udah hampir belasan tahun ya teman-teman, jadi agak susah dicarinya, hingga itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan gitu, dan akhirnya sisa-sisa tulangnya Mike ini ditemukan. Dan gak lama setelah itu pihak kepolisian ini langsung mengamankan si Dennis, dan akhirnya Dennis ini mengakui perbuatannya. Dan kalian tahu akhirnya Dennis ini dijatuhin hukuman seumur hidup penjara, dan kemudian si Mike ini mendapatkan keringanan karena si Mike itu udah melakukan pengakuan gitu ya teman-teman. Jadi Mike ini dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan pengancaman dan penculikan si Dennis itu tadi. Akhirnya ibunya Mike ini mengetahui siapa pembunuh anaknya yang sebenarnya. Ya, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi akhirnya perjuangan ibu Mike ini nggak sia-sia. Ibunya Mike berhasil mengungkap siapa pembunuh anaknya yang sebenarnya. Jadi pada saat Dennis dan Brian ini ditangkap, ibunya Mike ini masih hidup, dan ibunya Mike berhasil menyaksikan siapa yang telah mengkhianati anaknya ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman akhir dari kisahnya, kasus yang udah lama banget terjadi, hampir 17 tahun atau 18 tahunan yang lalu, hingga akhirnya kasus ini terungkap pada tahun 2019 lalu. Jadi udah lama banget kasusnya. Jadi dari kasus ini aku banyak banget sih belajar ya teman-teman, kayak perjuangan seorang ibu itu emang udah nggak main-main. Feeling ibunya yang sangat kuat, ibunya nggak percaya kalau anaknya dimakan buaya, dan ternyata bener aja anaknya itu nggak dimakan buaya, melainkan emang dijahatin oleh orang terdekatnya. Dan dari kasus ini juga lumayan menyita emosi kita ya teman-teman, dimana Mike ini berjuang mati-matian untuk menghidupin keluarganya, untuk menghidupi istrinya dan anaknya, tapi istrinya dengan asik gitu selingkuh dengan orang lain, bahkan mereka berdua itu berkolusi untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Kalian bisa share nih pendapat menarik kalian di kolom komentar. Dan oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa diklik jempolnya, dan jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan kalian juga bisa nih request di kolom komentar video apa sih yang seru buat aku bahas di video selanjutnya. Dan untuk kritikan dan saran kalian juga bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.